Cerita akan berfokus kepada seorang ustadz bernama Kodrat. Ustadz Kodrat ini memiliki karomah bisa meruqyah semua orang termasuk Presiden Arab. Saat pulang dari Arab, rupanya anak Ustadz Kodrat telah diganggu dan dirasuki iblis Aswala. Hingga saat Ustadz Kodrat berusaha mengusir iblis Aswala, Aswala malah mematahkan anaknya si Kodrat sampai modar. Hingga si Kodrat berakhir di sel jeruji besi karena dianggap telah membunuh anaknya sendiri. Rupanya iblis Aswala terus meneror keluarga Ustadz Kodrat demi meruntuhkan iman si Kodrat karena sudah banyak iblis jadi korban akibat kesaktian si Kodrat ini. Selama di penjara, benar saja si Kodrat ini mulai kehilangan imannya karena marah kepada Allah yang telah membuat anaknya terbunuh oleh iblis Aswala. Di sana Kodrat tidak mau lagi melakukan ibadah. Kemudian penjaga penjara menyerang Kodrat. Rupanya si penjaga telah kerasukan iblis Aswala hingga Kodrat digantung. Saat Kodrat tak sadarkan diri, tiba-tiba ia berada di alam bawah sadarnya telah memasuki alam padang pasir yang sangat luas dan panas. Lalu ia mendengar suara anak laki-laki sedang mengumandangkan azan hingga melakukan tayamum dan segera melakukan sholat. Setelah melakukan sholat, Kodrat tiba-tiba terbangun dari mati surinya. Kodrat merasa bersyukur karena telah diberikan kesempatan kedua untuk hidup kembali. Selama di penjara, Kodrat berkelakuan baik hingga ia bebas lebih awal dan segera menuju pulang ke kampungnya. Sampai di pinggir kampung, Kodrat menyaksikan kampungnya begitu memprihatinkan. Ia melihat kebun jagung yang gagal panen, kampungnya mengalami kekeringan. Lalu ia mendengar jeritan warga yang kerasukan. Kodrat yang masih trauma dengan kejadian masa lalu, ia tak berani meruqyah warga tersebut. Lalu Kodrat berpapasan dengan ibu-ibu yang akan menjenguk Jihan yang kerasukan iblis Aswala yang dulu membunuh anaknya. Jihan membenturkan kepalanya sendiri ke kayu rumah hingga Jihan modar mengenaskan. Kemudian Ustadz Kodrat menuju pesantren Kehirupan tempat ia dulu menimba ilmu dan menempa diri hingga menjadi sakti seperti sekarang ini. Di sana rupanya sudah tidak ada santri yang mau mengaji di pesantren tersebut dan isinya hanya beberapa anak muda yang sedang belajar ilmu silat. Di sana Kodrat disambut si Jampang. Jampang adalah teman Kodrat di pesantren tersebut yang sama-sama saktinya. Jampang mengatakan bahwa semenjak Kodrat di penjara, kampung Gober sering mengalami kejadian di luar nurul, akal sehat, logika tak berotak. Salah satunya guru Oman yang telah jatuh sakit dan hanya bisa berbaring di atas ranjang. Terjadi, Kodrat. Dosa apa yang kamu buat? Lalu Sin berpindah kepada keluarga Yasmin yang hanya hidup bersama anaknya bernama Asa dan Alif karena bapaknya telah lama modar. Rupanya keluarga mereka mulai diganggu iblis Aswala, di mana anaknya tersebut sering mengalami hal aneh dengan melihat almarhum ayahnya setiap malam di dalam lemari. Kalau kangen sama ayah, mainnya nggak begitu, Alif. Kamu kan... Alif? Yasmin yang ketakutan langsung memindahkan lemarinya ke dalam gudang. Besoknya secara misterius Alif menghilang, lalu Yasmin dan Asa berusaha mencari Alif. Alif ditemukan dalam gudang bersama lemari yang dipindahkan Yasmin. Saat Yasmin mendekat, Alif rupanya tengah dirasuki iblis Aswala dan langsung menyerang Yasmin. Alif hampir saja membunuh ibunya, lalu Alif dikurung di dalam gudang. Yasmin langsung OTW ke pesantren Kehirupan untuk meminta tolong kepada Ustadz Jampang. Namun Jampang sedang tidak ada di sana hingga mau tidak mau Kodratlah yang akan membantu Bu Yasmin.
Kodrat yang masih trauma awalnya merasa ragu dengan keputusannya, namun karena mengingat anaknya yang namanya sama dengan anak Yasmin, ia merasa terketuk hatinya dan segera ke rumah Yasmin. Sampai di rumah Yasmin, Ustadz Kodrat langsung adu mekanik dengan si iblis Aswala dan Aswala langsung menceramahi Kodrat untuk menjatuhkan keimanannya. Setelah adu mekanik dengan si iblis, Kodrat langsung membaca ayat-ayat ruqyah hingga membuat Aswala berhasil diusir dari tubuh Ali. Yang lebih kuat, yang akan terus Lalu Kodrat akan segera kembali ke pesantren. Dirasa suasana telah aman, Yasmin segera kecubluk untuk berwudu, namun tiba-tiba airnya menjadi merah marjan. Ternyata si iblis Aswala kembali mengganggu keluarga Yasmin dan kembali masuk ke tubuh Ali. Sementara Kodrat di perjalanan, ia diganggu iblis Aswala yang menyerupai sosok anjing hitam. Saat Kodrat lengah, ia masuk ke dalam jurang. Apakah si Kodrat modar? My god, masa pemeran utama harus modar di tengah film? Kembali ke rumah Yasmin, Ustadz Jampang datang untuk meruqyah Alif, namun Ustadz Jampang selalu meminta bayaran untuk setiap ruqyah yang ia jalankan, hingga Yasmin membayar Jampang dengan 2 gunung kembar miliknya demi menyelamatkan sang anak. Di sisi lain, Kodrat rupanya masih hidup dan langsung kembali ke rumah Alif dan meminta Jampang agar mundur saja karena Kodrat ingin balas dendam kepada si iblis Aswala yang telah menyengsarakan hidupnya dan telah membunuh anak semata wayangnya. Jampang yang mengira Kodrat ingin gunung kembar milik Yasmin langsung menolak dan marah-marah kepada Kodrat biar Jampang saja yang menyelamatkan Alif dan menikmati gunung kembar milik si Yasmin. Besoknya setelah dinikmati gunung kembarnya oleh si Jampang, Yasmin membawa Alif yang sudah sembuh. Yasmin berterima kasih kepada Jampang atas puncak kenikmatan tiada tara di malam itu. Jadi siapa dulu rutarnya kamu tolong? Aku juga mau, Kodrat. Singkat waktu, malam pun poek. Yasmin memberikan air doa dari Jampang untuk diminum oleh Alif. Saat Alif akan minum, tiba-tiba PLN rabik. Yasmin meminta Asa menjaga Alif sementara dirinya akan segera ke gudang untuk mengecek panel listrik. Saat sampai di gudang, ternyata Yasmin telah ditunggu oleh iblis Aswala bermuka rabik hingga Yasmin dirasuki musmuknya oleh iblis Aswala. Asa yang merasa khawatir ibunya tak kunjung kembali, ia menyusul sang ibu ke dalam gudang. Namun saat dalam perjalanan, ia dipanggil oleh ibunya yang telah dirasuki iblis Aswala. Ibunya menyuruh Asa untuk memanggil Ustadz Jampang karena gunung kembarnya akan diberikan lagi kepada si Jampang terkutuk. Asa pun menuruti perintah ibunya. Yasmin yang telah dirasuki iblis Aswala langsung membawa Alif ke gudang dan mengubur Alif hidup-hidup di dalam gudang. Sementara di pesantren, Ustadz Kodrat mulai curiga kepada Jampang. Ia merasa Jampang telah melakukan ruqyah hanya untuk menguras gunung kembar setiap warga. Merasa ini sudah keterlaluan, si Kodrat langsung naik pitam mengamuk bak Raja Rimba, membantai dan membasmi semua komplotan Jampang. Saat Kodrat menemukan Jampang, terungkaplah fakta bahwa di balik iblis Aswala ada Jampang yang mengendalikannya dari bilik bambu pesantren Rongsok. Melihat Kodrat telah mengetahui semuanya, Jampang langsung adu mekanik dengan Kodrat hingga Ustadz Kodrat PS Ustadz Jampang segera adu kesaktian. Pertarungan yang cukup sengit ia membuat Kodrat lemah, lalu Jampang merayu Kodrat agar ikut dengan sekte sesatnya. Kodrat kemudian menolak ajakan Jampang, lalu mereka kembali adu mekanik di gubuk bambu tempat si Ustadz Jampang bercinta. Setelah dipataliti oleh Kodrat, Jampang akhirnya modar di malam itu juga. Sampai di pesantren, Asa melihat Ustadz Jampang sudah modar, lalu Asa meminta bantuan kepada Ustadz Kodrat saja. Sampai di rumah, mereka tidak menemukan Yasmin dan Alif di dalam rumah hingga mereka mendengar keributan di dalam gudang. Ternyata ibunya telah mengamuk dan membuat gudang tersebut dikubur Alif. My god, tak tahulah. Tolol.
Yasmin yang tengah dirasuki iblis Aswala langsung menyebut Kodrat dengan kata-kata bijaknya. Lalu Yasmin menyerang Kodrat. Kodrat lalu bertanya di mana Aswala menyembunyikan Alif. Aswala menjawab, Alif yang mana Ege? Alif yang baru saja aku kubur atau Alif yang baru saja aku dulu my god, yang dulu aku patahkan lehernya meren. Mengetahui adiknya sudah dikubur, Asa langsung menggali tanah tersebut. Sementara Kodrat akan berduel dengan Aswala sekaligus membalaskan dendam anaknya yang dulu modar. Saat Kodrat membaca doa ruqyah, si iblis Aswala malah mengikuti bacaannya seakan mengejek Kodrat. Setelah pertarungan sengit itu dilakukan, akhirnya Kodrat berhasil membalaskan dendamnya dengan memusnahkan si iblis Aswala Petot buru gorengan rongsok. Lalu Kodrat dan Asa menggali tanah yang ada Alif di dalamnya. Di tengah kepanikan, akhirnya mereka berhasil menyelamatkan Alif dari kematiannya. Ayah datang. Ayah ikut ya sama Alif. Ayah sayang sekali sama Alif. La ilaha illallah. Itu buana ini. Allah yang maha kuasa, la ilaha illallah. Film lalu maju ke 6 bulan kemudian. Setelah iblis Aswala musnah, desanya kembali damai. Terlihat air yang melimpah, tanaman yang subur, dan pesantren kehidupan kembali berjalan sebagaimana mestinya. Sementara Ustadz Kodrat, ia memutuskan untuk berkelana mencari janda bergunung besar ke setiap penjuru dunia dan akan beraksi untuk menyelamatkan bagi siapa saja yang sedang mengalami kerasukan. Ustadz Kodrat pamit kepada kita semua karena dia akan berkelana mencari gunung kembar. Film berakhir, kalau pamit, bye bye.